Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Sada Muklis Saifi, NIM 211356, kelas RA6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu dosen Adisya Maya Andara SPD MM. Sebelum saya menyampaikan materi atau memaparkan materi, di sini saya akan menyebutkan sebuah submateri yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu konsep manajemen SDM. Yang kedua, perkembangan fungsi dan lingkup audit. Yang ketiga, konsep audit SDM. Yang keempat, perencanaan audit. Yang kelima, pengelolaan departemen audit. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu prospek audit SDM. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen SDM. Sumber daya manusia meliputi segala potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Sedangkan manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM adalah suatu rumpun ilmu yang mengatur hubungan serta peran sumber daya. Dalam hal ini bisa disebut juga sebagai tenaga kerja yang dimiliki oleh individu agar dapat digunakan dengan efektif. Tujuannya untuk mencapai output yang diinginkan pada suatu organisasi atau masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan fungsi dan lingkup audit. Di sini perkembangan audit fungsi sumber daya manusia untuk mengukur efektivitas dan fungsi sumber daya manusia yang berada pada organisasi. Audit kepatuhan merupakan audit yang mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap hukum, kebijakan maupun prosedur yang terkait dengan fungsi sumber daya manusia. Audit iklim sumber daya manusia, di mana ini sangat mempengaruhi kondisi karyawan, mulai dari motivasi, semangat, hingga kepuasan kerja. Yaitu audit strategi juga masuk ke perusahaan sangat penting dikarenakan strategi perusahaan menentukan keunggulannya dalam bersaing di dunia pasar industri. Materi yang selanjutnya yaitu konsep audit SDM. Konsep audit SDM memiliki tahap-tahap audit sumber daya manusia meliputi 1. Perencanaan audit sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang ketiga, pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Kemudian yaitu konsep audit sumber daya manusia ini juga memiliki tujuan yaitu memastikan ketaatan terhadap hukum peraturan dalam praktik SDM. Yang kedua, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang keempat dan yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan audit. Di sini, perencanaan audit sumber daya manusia adalah proses yang terstruktur untuk mengevaluasi dan mengaudit sistem manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan ataupun organisasi. Di sini, bertujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia adalah organisasi yang sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, dan standar yang berlaku. Di sini, bertujuan dari perencanaan audit sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia atau suatu organisasi dapat dijalankan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, dan serta standar yang berlaku pada perusahaan tersebut ataupun organisasi yang dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan departemen audit. Di sini, pengelolaan departemen audit internal merupakan aspek yang krusial dalam struktur tata kelola organisasi saat ini. Mengapa demikian? Hal ini, departemen ini sendiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala operasi dan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan standar dan ketetapan yang berlaku, serta mengidentifikasikan atau memantau sebuah kemungkinan resiko yang akan terjadi. Dalam era globalisasi ini, dan kompleksitas bisnis yang terus berkembang seperti sekarang ini, fungsi audit internal menjadi semakin penting
untuk menjaga integritas dan transportasi operasional serta keuangan perusahaan. Audit internal bukan hanya sekedar alat untuk mematuhi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Di sini materi yang terakhir yaitu prospek audit sumber daya manusia. Di sini prospek audit sumber daya manusia adalah dapat dilakukan terhadap fungsi sumber daya manusia tersebut yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sumber daya manusia yang dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Dalam hal ini, prospek audit itu sendiri terdiri dari audit strategi perusahaan, yang kedua audit strategi kerjasama, yang kedua audit fungsi SDM, yang keempat audit kepuasan kerja, dan yang terakhir prospek audit sumber daya manusia di masa mendatang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun atas ketidaknyamanan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.